dihasilkan apa anak-anak? Abu-abu. Atau ada bunga yang induknya berwarna merah, induk yang kedua berwarna putih, dan keturunannya berwarna udah paham sampai situ ya? Supaya tambah ingat lagi, kalau misalnya ibu bilang monohibrid, anak-anak jawabnya satu sifat beda. Kalau ibu bilang dihibrid, anak-anak jawabnya dua sifat beda. Siap ya? Dengarkan instruksi ibu. Monohibrid satu sifat beda. Dihibrid dua sifat beda. Dihibrid dua sifat beda. Monohibrid satu sifat beda. Monohibrid satu sifat beda. Dihibrid dua sifat beda. Boleh anak-anak madep ke depan semua. Supaya lebih paham lagi, supaya lebih jelas. Lihat videonya ya. Yang ketiga. Oke, kacang yang ke-9. Jadi anak-anak telah menyebutkan hasil dari dua sifat beda. Ini hasilnya. Di pertemuan lalu, kalau pertemuan lalu hanya satu sifat. Sedang yang hari ini anak-anak sudah menyebutkan berapa sifat? Tadi ke-9 kacangnya disebutkan dengan dua sifat. Satu warna dan yang kedua apa? Bentuk. Paham sampai sini? Jadi kita akan mempelajari konsep persilangan di hibrid. Maka ibu akan memberikan pertanyaan yang anak-anak bisa menggunakan sampai sekarang. Kita akan mempelajari hari ini mengenai persilangan di hibrid dengan integrasi cara berpikir komputasional dan literasi digital. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Pertama adalah diharapkan anak-anak mampu menjelaskan hukum Mendel kedua. Yang kedua, menggunakan berpikir komputasional untuk menganalisis hasil persilangan di hibrid, yaitu melalui 4 pilar. 1. Dekomposisi, 2. Pola pengembangan, 3. Abstraksi, dan 4. Algoritma. Mengenai apa itu berpikir komputasional. Sebelumnya anak-anak pernah mendengar istilah ini? Gimana? TIK. Oke, berarti ibu hanya mengulang, review kembali dan menjelaskan dengan mengintegrasikannya. Yang lebih mudah ya kalau begitu ya. Oke, bagian yang pertama, berpikir komputasional adalah kerangka berpikir logis dan sistematis yang digunakan untuk merumuskan masalah dan solusinya sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer atau bahkan oleh manusia. Ada 4 pilar berpikir komputasional yang telah anak-anak ketahui juga. 4 pilar tersebut adalah apa yang pertama? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Dan yang terakhir adalah? Siapa yang bisa membedakan antara keempatnya? Silakan, boleh dibantu untuk membacakan. Detail dan fokus pada informasi penting. Keempat, algoritma menyusun atau melakukan solusi secara terstruktur. Akan dijelaskan lebih detail mengenai 4 pilar ini. Yang pertama adalah dekomposisi atau memecahkan masalah. Dekomposisi adalah strategi membagi masalah besar atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil, lebih mandiri, dan juga mudah untuk dikelola. Contoh praktisnya dalam pembelajaran kita hari ini, anak-anak akan membuat persilangan di hibrid antara apa ini? Dasar
digital, kemampuan memahami, menggunakan, dan berbicara. Anak-anak kalau mau bikin konten digital yang anak-anak pernah buat tuh apa? Satu, contohnya. Apa contohnya? Buat vlog, apa lagi? Produksi konten digital adalah proses holistik atau menyeluruh, menciptakan, memproses, dan menyajikan pesan dalam berbagai format, baik visual, audio, maupun teks yang dioptimalkan untuk disampaikan melalui teknologi digital. Kira-kira platform apa yang berkaitan nih? Kalau kita mau buat teks atau blogging, bisa pakai WordPress, bisa pakai apa lagi? SEO bisa. Kalau desain grafis, pakai apa yang biasa banget sih kita pakai? Apa nih yang paling kita gantungin? Atau ada yang juga bisa pakai Adobe Photoshop, ada yang bisa pakai Figma, ada yang bisa pakai animasi dan efek, ada yang tertarik nih di animasi, bisa menggunakan aplikasi Blender atau Adobe After Effects. Sampai sini anak-anak ada pertanyaan? Kenapa itu akan memberikan KPD masing-masing? Kita mau kerjain KPD ini di bukunya masing-masing. Kalau kita mau melakukan persilahan, maka di sini harus seperti yang ada pada halaman 150. Makanya anak-anak harus menjawab dulu. Menjawab bagian kerjakan dulu. Kerjakan masalah kelas 1, dekomposisi tadi. Dekomposisi adalah memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Kita mau melakukan persilangan. B2, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Silakan dengan R besar, Y kecil, Y besar, Y kecil. Kemudian sebutkan dua sifat yang diamati. Ternyata di bagian atas satu, dua sifat yang diamati adalah empat, ke bawahnya 4, 1, 2, 3, dan 4. Oke, masuk dulu. Oke, anak-anak sampai sini paham? Sampai sini mengerti? Silakan, yuk Felix, boleh Felix? Contoh aja buat teman-temannya, ayo Felix. Oke, yang terakhir nanti dikerjakan sendiri ya. Yang pertama, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Itu hijau, R kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil. Terima kasih, kasih tangan buat Arya. Bulat kuning, genotipnya yang huruf depan, karena dia bulat dominan maka dia R besar. Kemudian karena dia dominan kuning dia Y. Yang satu tunjukkan genotip 3, 2 tunjukkan jenis gambar, 3 susun tabel fenotip, 4 tunjukkan genotip dan fenotip, 5 simpulkan hasil fenotip, 9 bagi 3 bagi 3 bagi 1. Oke, kasih tepuk tangan buat Jinita. Baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan mengerjakan LKPD dengan 4 tahap. Yang pertama tahap apa tadi?
Udah.